mulai mencoba untuk mengevaluasi bisnis kita lah gitu kan. Dia kasih masukan gini, tapi masukannya tuh kadang ya pokoknya kita intinya adalah katanya kalau sama anak tuh denger dulu ya gitu ya. Kita dengerin dulu, walaupun kadang pas dengerin tuh lama-lama kan kita kayak pengen komentar ya, apalagi kan kalau orang tua pasti nggak sabar pengen, ya Allah udah makan garam tuh udah kayak gitu-gitu rasanya pengen gitu. Jadi kayak bawaannya, tapi kan itu ya nggak boleh ya Stan, ya Om ya. Kita juga masih belajar kadang kayak ya Allah nak gitu kan. Sampai kadang udah nih selesai nih misalnya abis ngomong di kamar ini udah terus dia keluar sampai kayak ya Allah. Kalau Umi Bi tadi nangkapnya gini juga nih, ada komunikasi yang lancar banget nih antara Mimi sama Pipi. Akhirnya yang tadinya beda, jadi akhirnya connect. Tapi kan itu kan komunikasi nggak ujuk-ujuk ya, lancar kan nggak ujuk-ujuk itu. Apalagi kan Mimi waktu itu kan nikahin om-om ya. Ya kan ya. Nah maksudnya kan Mimi waktu itu kan masih gadis jelita ya, sampai sekarang juga masih jelita. Cuma kan waktu itu kan Mimi kan udah apa ya, 35, 40 waktu itu. Iya, coba. Belum saya baru bikin KTP. Iya kan? Nah itu gimana ceritanya sampai akhirnya bisa sefrekuensi ini gitu suami istri. Jadi setua ini kan. Jadi banget ya. Jadi kayak seumuran kan? Karena kan biasanya kalau yang usianya terlalu jauh jadi kayak nggak nyambung ngobrolnya. Karena di Kan? luar sana banyak problem rumah tangga itu adalah komunikasi. Iya itu dia. Dan antum Bener. bisa mengkomunikasikan yang tadinya cair banget, udah mulai hijrah, sama-sama jadi plek satu warna. Gimana Kita itu? sebenarnya kalau komunikasi yang gimana kadang juga miskomunikasi sih Stan gitu ya Om. Tapi Pasti ada lah ya. pasti ada misalnya kayak urusan kayak aku mau kesini gini dia ternyata dia nggak denger. Tatonya dia mau kemana? Pokoknya banyak. Nggak dengar karena udah tua itu. Iya mungkin karena pengaruh. Masalah belok kanan belok kiri aja tuh bisa berantem. Bisa berantem. Oh gitu. Wah ini gini, ibu pas kanan katanya macet. Nah, itu udah. Kalau macet dia tuh kayak menang sesuatu. Iya, oke. Bener kan pilihan gua ya gitu. Tapi saya ngerasa bahwa apa? Kita tuh selama berumah tangga tuh kan selalu pasti ada masalah satu. Tapi masalah ini justru yang mempersatukan menurut saya. Jadi kalau punya masalah, orang ada mungkin yang salah-salahan. Kalau kita punya masalah, yuk work things out. Kita cari solusinya bareng. Karena kita nggak mau cari mana yang menang mana yang enggak sih saat itu. Karena kita juga mikir buat apa sih gitu. Toh juga kan kita masih bareng-bareng juga. Nggak berpikir yang gimana-gimana, semoga Allah jaga terus gitu. Tapi masalahnya kita emang pengen kayak ya udahlah mau ngapain sih gitu. Masalah hal-hal yang dari hal sepele sampai hal yang besar, terkadang kita berpikir bahwa ya kenapa kita nggak jadi mikirnya bareng. Kalau kita mikirnya sendiri-sendiri, otomatis kan ya pikiran sendiri tuh cuma satu orang. Kalau kita pikiran berdua kita satuin malah bisa jadi mega gitu, jadi lebih besar gitu kan. Jadi setiap kali kita, kalau saya misalnya lagi ada masalah atau apa, pasti pengen buru-buru kayak, Pi gimana ya kamu gini, walaupun lama nih, dia scrolling dulu lah, apa segala macam, lama banget mungkin udah selesai, pendapat ini. Kita cari amunisi dulu nih. Oke, ayo kita ngobrol. Baru, tapi ya ketika udah ngobrol sama Pipi tuh kayak, oh iya benar juga sih gitu. Jadi kayak dapet dapet masukan-masukan yang kadang tuh nggak terpikir dari saya, tapi POV dari Mas Ari tuh masuk gitu. Nah kadang juga ternyata Mas Ari juga gitu. Misalnya dia aku teleponnya, padahal tuh udah chat tuh udah kayak marah-marah masalah hal kecil aja gitu. Udah tahu aku mau pergi, misalnya mau pergi, terus dia harusnya naik mobil dia. Kenapa dia naik mobil aku yang emang udah aku siapin jam segini, kan kalau aku orangnya terjadwal. Jadi semua udah jadwal udah ini, tiba-tiba main pergi-pergi aja semua bareng saya di situ, dia pergi tuh. Terus nggak bilang apa-apa kan, otomatis di WhatsApp, kamu ngapain sih gitu kan, udah ngobrol-ngobrol kan dia nggak ada kabar segala macam. Terus aku udah ngapain sih aku ngobrol, langsung aku hapus-hapusin tuh. Mudah-mudahan belum bacaan ya, aku hapus-hapusin. Kalau saya lihat dia WhatsApp-nya terus dihapus, berarti abis ini lihat gini WhatsApp-nya udah dihapus nih, dia abis ngirim tapi dihapus, saya langsung kirim emot cium. jadi nggak usah Saya udah paham. nggak tahu. Kita tuh kadang-kadang ributnya cuma permasalahan sepele. Malah yang sepele. Kalau yang berat kita justru malah bersatu. Berarti bagus sih kasih masalah berat ya. Makanya kalau hal-hal yang gimana gitu, misalnya kayak
urusan anak misalnya, atau juga mungkin kalau kenapa kita sering traveling, traveling kadang nyasar, kadang ini kan itu jadi teamwork ya, jadi ngebonding gitu. Kadang-kadang perusahaan kalau biar tim ngebonding kan bikin outbound, dikasih masalah, baca peta segala macam kan supaya mereka cari solusi masalah bareng gitu. Contoh kalau kita misalnya lagi main pedal nih berdua nih, itu kan diskusi. Kalau kita pasangan itu lebih sulit dibanding saya pasangan yang lain gitu. Kamu depan, kita belakang. Ini kan kita udah tahu hidup enak-enak, ngapain cari masalah pakai olahraga bareng kan gitu kan. Kamu depan di belakang dia kamu sudah nih. Itu kan kayak diskusi. Tapi tanggapannya boleh saya diambil sama. Saya ngerasa bahwa kita ternyata punya kegiatan bareng, bisa olahraga bareng sama istri, latihan bareng, kemudian memecahkan masalah bareng, coaching bareng. Itu menurut saya something new yang merefresh lagi ubah gitu. Orang kan banyak yang udah lama nikah kemudian bosan, nggak ada yang terus yang silent treatment sekarang kan lagi hitsnya katanya silent treatment yang apa-apa kayak udahlah daripada ngobrol sama suami atau istrinya mendingan diam aja deh gitu. Nah ternyata yang kayak gitu-gitu memang silent treatment tuh dari hal-hal yang kecil jadi besar-besar numpuk dan jadi sesuatu yang biasa. Nah jadi karena udah terbiasa, ini tuh silent treatment ya. Nah, disitulah aku sama Mas Heri selalu bilang sih, kalau misalnya papa mendingan dikeluarin unek-uneknya. Aku juga bilang, Pi maaf ya, aku kan kamu tahu sendiri aku wong Tino Palembang gitu kan. Kalau misalnya aku lagi ngomong kayaknya ngulap-ngulap, tapi tenang aku tuh cuma ngomongnya doang. Hati aku tuh nggak kayak gitu. Hati aku lebih dari itu. Karena walaupun gimana, ujung-ujungnya kayak aku juga yang minta maaf pastinya gitu. Walaupun saya juga yang salah. Wanita penghuni surga. Wanita surga banget. harus tapi kalau dikontenin kan saya yang menderita. Kalau di konten kan jauh dulu kayak menderita kan kayak gimana. Sebenarnya aku yang kayak cuma ngomongnya doang, tapi ujungnya kayak ya udahlah gitu apa gitu. Nah kalau masalah malah dia kayak ya lucu lah gitu kita ya. Tapi ya alhamdulillah sih karena semuanya kita keluarin kayak Mas Ari juga, aku juga selalu bilang kamu kalau misalnya ada masalah di kantor atau apa kayak kemarin dia bilang sorry ya sayang, dia gini gara-gara aku udah hapus. Kenapa kamu hapus? Kenapa lembut? Kamu hapus? Kan dari yang marah jadi enggak apa-apa gitu. Aku lagi gemes sama kamu. Kamu nyebelin. Gitu aja. Udah cerita gitu tadi lagi tegang banget bilang gitu. Ya udah aku pengen kamu gini-gini ya. Ya udah. Jadi abis itu kita langsung ketemu. Kenapa? Padahal kita pas ketemu dia juga nggak cerita sebenarnya Seth. Maksudnya nggak yang aku tuh gini-gini tuh enggak. Tapi kayak nggak tahu ya kayak udah enak aja gitu. Maksudnya kalau udah ketemu ya udah hilang semua. Nanti pas kapan baru kita cerita ya kemarin tuh gini gitu. Jadi kayak tempat curhat. Kalau kata orang tuh pasangan itu kan yang paling lama akan bersama kita kan. Nanti kan anak-anak juga akan besar punya keluarga segala macam. Itu emang benar banget sih, kita ngerasa bahwa ujung-ujungnya tuh ngurusin anak kita juga harus diskusi, ngurusin apapun ya komunikasi paling penting. Tapi paling sekarang tinggal tidur saat, tapi kalau misalnya mau diskusi gitu. Tapi kalau dia lagi diskusi, saya juga ngantuk. Kadang-kadang diskusi itu cuma butuh satu arah, udah ada yang mau dengerin, selesai masalah kok gitu kan. Tapi sebelahnya saya kok ngantukan gitu kan. Tapi kan ada ya sampai viral tuh katanya. Kalau semakin kamu sayang sama orang tersebut, semakin bikin ngantuk orang itu dia. Emang bener ada. Jadi makin ngantuk kita berada di sebelahnya. Oh benar, berarti kamu tuh orang yang paling nyaman buat aku. Sampai kita berpikir kapan Atala harus kita pindah. Enggak satu kasur sama kita. Gitu kan? Karena sama Sajat juga masih ikut ya. Iya kan mesti dia tuh selalu kalau kita berdua tidur dia selalu di tengah kan gitu kan. Kalau malam saya pindahin lagi gitu kan. Saya ke tengah lagi, besoknya dada lagi gitu kayak udah kayak itu. Tapi enggak tahu saya tuh kayak ada kenyamanan tersendiri. Setiap hari pasti ada meluknya. Ada 24 jam aku gak pernah meluk kamu gak? Pasti selalu ada. Masya Allah. Ya kalau kamu lagi pergi. Apaan sih? Depan Ustadz loh. Tapi kalau saya nggak ada dicariin satu. Tapi kalau saya di rumah tinggal tidur, aneh. Kayak udah enak aja gitu. Misalnya nih Pipi di bawah kan dia misalnya main PS tuh. Dia tuh nggak mau aku bilang, ayo dong saya kamu ngapain sih main PS nggak bisa tidur? Lah kamu tidur aja. Karena nggak enak gitu. Pokoknya kalau dia di bawah, aku sampai jam 12 belum naik juga. Jam 1 aku teleponin, ayo dong naik dulu kenapa sih? Naik tidur saya.
Saya kan main nungguin anak-anak tidur gitu kalau kelihatannya bapaknya main PS lah. Berarti Kita itu ya Pak namanya backstage dari anak-anak loh. berarti sekarang tahun ke-21. Apa tuh? Pernikahan. Iya, Februari tahun depan Februari 21. 21. Sekarang Gavin sudah kuliah. Bentar lagi nggak terasa selesai. Ada yang gadis. Khawatir nggak dengan kondisi anak-anak sekarang pergaulan? Banget Wah, gitu. banget Ustaz. Dan itu jadi ini kita juga ya. Apalagi anak antum kelihatannya lebih ganteng dari bapaknya. Masya Allah. Bukan kelihatan, emang bener. Oh, iya, betul. apalagi kalau dia juga ngerasa begitu itu ya Bang. Kalau dia nggak merasa kan beda orang ya beda. Dia ngerasa gitu. Kalau misalnya lagi gitu ada orang lagi kita tahu dia yang kayak gimana, tiba-tiba orang banyak tiba-tiba berubah jadi kayak Oh, ya ampun. Ngapain lo? Sok cool banget ya. Kan kita tahu aslinya kan gitu. Tiba-tiba berubah jadi kayak Langsung berubah. Kita pernah begitu juga Apa kadang-kadang. yang dikhawatirkan sekarang? Aduh banyak Ustaz. Banyak saat ya. Jadi harus informasi ini sebenarnya benar-benar menjadi PR ya buat saya. Kayak ibaratnya Bumerang ya bisa jadi. kita tuh udah ngedrill dia sekian lama gitu. Kemudian dengan fase mungkin yang lebih singkat dengan informasi yang didapat nggak lewat filter kita. Kadang-kadang banyak informasi-informasi yang kita ngerasa ter-challenge ininya kitanya. Mau nggak mau emang setiap orang tua harus punya ilmu menurut saya. Karena suatu saat dia akan bertanya sama kita, kemudian akan men-challenge orang tuanya misalnya dengan pendapat yang berbeda. Orang tuanya harus ready dengan itu gitu. Makanya kalau saya rasa seorang bapak itu kalau harus bisa lebih pinter dari anaknya, terutama untuk urusan agama lah minimal gitu. Apalagi kalau anaknya lebih pinter tapi kemudian lebih baik, bisa bagus juga untuk mendengarkan orang tua. Tapi kalau misalnya anak sekarang ini kadang-kadang dapat informasi yang arahnya sohi atau nggak tahu, tapi banyak kan kalau orang bilang itu jadi FOMO-nya gitu, itu lain yang paling benar. Sekarang kan standar TikTok. TikTok jadi standar. Ya kan sekarang standarnya TikTok ya, semua serba instan gitu. Mau yang ditampilkan di TikTok ini kan sesuatu yang seolah-olah adalah achievement. Gitu. Jarang yang kemudian from scratch gitu, bahwa orang misalnya jadi dari perintis ya gitu, kan usaha dari ini ya. Yang ditampilkan di sosial media itu kebanyakan udah luxury-nya, kesuksesannya segala macam. Dan terkadang luxury-nya itu juga kan cuma ini doang ya, flexing aja kadang. Orang ngejarnya langsung ke posisi itunya kan gitu. Nah kan kenaikan teknologi sekarang berbanding lurus dengan kenaikan sakit mental sekarang kan. Yang tadinya orang nggak ada masalah apa-apa, bisa jadi ada masalah apa-apa gara-gara buka setan gepeng itu kan, handphone. Orang baik-baik aja keluarganya, tiba-tiba lihat Instagram, tetangganya apa temannya beli mobil baru, ribut sama suaminya. Karena dunia baik-baik aja sebelum dia lihat sosmed. Nah anak kita juga begitu. Sebenarnya kan dia udah bagus-bagus aja, tiba-tiba dapat informasi yang bagus tuh begini gitu kan. Dia punya standar sendiri. Sesuatu bagusnya diginiin dong, termasuk karena Gavin bisnis kemudian ada standar kantor dia mulai mencoba untuk mengevaluasi bisnis kita lah kan. Dia kasih masukan gini tapi masukannya tuh kadang ya pokoknya kita intinya adalah katanya kalau sama anak tuh denger dulu ya gitu ya. Kita dengerin dulu, walaupun kadang pas dengerin tuh lama-lama kan kita kayak pengen komentar ya. Apalagi kan kalau orang tua pasti nggak sabar pengen, ya Allah udah makan garam tuh udah kayak gitu-gitu rasanya pengen gitu. Bukan Jadi kayak bawaannya, tapi kan itu ya nggak boleh ya Stan, ya Om ya. Kita juga masih belajar kadang kayak ya Allah nak gitu kan. Sampai kadang udah nih selesai nih misalnya abis ngomong di kamar ini udah terus dia keluar apa kayak ya Allah. Dapat dari mana sih info itu? Udah saking gitu ya. Makanya kita berdua juga harus solid ya. Bisa langsung mematahkan juga ininya karena siapa tahu ya di situ lah mungkin proses berkembangnya lewat situ kan. Gitu ada POV yang dia nggak tahu bahwa dalam bisnis itu yang dikejar apa gitu kan. Bagaimana kita misalnya ada break sholat misalnya gitu. Perusahaan lain mungkin nggak ada kan gitu. Ada kita mencari mungkin yang kenapa kita mencari yang karyawan kita yang muslim misalnya kan gitu. Ya mungkin di antara sholatnya dia ada doain kita juga segala macam gitu. Nah itu mungkin berbeda dengan standar yang mereka. Ada yang mungkin itu
penilaiannya dari angka kan gitu. Iya. Nah, yang hal seperti ini ya bukan berarti salah, tapi ibaratnya mungkin beliau suatu saat akan tahu sendiri ketika kemudian sudah sampai ke sana fasenya. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa juga kita kemudian matahin anak lagi semangat gitu kan. Mau ngerombak tatanan gitu. kita udah berpuluh-puluh tahun dong ngejalanin. Tapi bukan berarti tiba-tiba ada satu ini. Cuma gara-gara satu ini doang tuh jadi ya, tapi kita jadi kayak dengerin dulu, apalagi umur segitu kita dulu berpikir ketika anak-anak masih kecil pengen buru-buru dia gede karena supaya bisa ngobrol apa segala macam. Ternyata udah gede. Ternyata punya ini juga. Tapi itu dia, kita ya proses belajar semua sih, Seth. Kita juga nggak pernah jadi orang tua terbaik juga gitu. Kita juga pasti masih ada kesalahan-kesalahan gitu kan. Jadi dalam prosesnya learning by doing itu, jadi sambil proses ini kita sambil ternyata kita harus kayak gini nih, kita harus kayak gini nih gitu kan. Nah, yang begitu-begitu tuh ternyata kalau anak umur segitu nggak bisa kita ngomong secara langsung, tapi lebih kita praktekin aja. Misalkan nih kita mau ngapa-ngapain, yaudah kita lakuin aja dulu tanpa kita ngasih tau ke dia. Ntar lama-lama dia sendiri nggak enakan atau apa kayak gitu. Jadi selalu kita kayak apa ya, misalnya kayak sholat gitu. Kadang udah mulai sholatnya udah mulai ini nih gitu kan. Terus kadang si Pipit tinggal kotok-kotok doang. Terus dia nggak bangun nih apa segala macam. Misalnya kayak subuh gitu kan, karena dia habis begadang misalnya gitu kan. Biasanya masjid apa segala macam. Dia udah Pipi udah pulang segala macam, diketok lagi. Baru bangun. Baru bangun. Pipi udah dari masjid loh gini-gini. Oh dia baru. Nah hal kayak gitu tuh kayak apa ya? Kalau kita nggak contohin, dia juga bisa bapak juga nggak gini gitu. Nah tapi keteladanan ya. Keteladanan itu sih yang harus kita terus kasih. Nah, Pipi, Mimi, ini kan anak-anak kan udah lahir dari keluarga influencer. Iya. Kayak yang mungkin buat banyak orang, lo sih enak Gavin. Lo tinggal nerusin bisnis bapak lo. Ya, Pewaris. Lo di pewaris. Bukan perintis. Pipi sama Mimi mau jadikan anak-anak ini pewaris apa perintis? Kita pengennya sih perintis ya. Dan sebenarnya beban juga sih tapi buat mereka dia. Kan udah dapet privilege nih dari Pipi sama Mimi. Enggak juga sih malah sebenarnya terkadang kita ngerasa seperti itu, tapi kita ngelihat bahwa POV-nya dia bisa jadi beban juga buat dirinya. Karena dia mempertahankan misalnya nama baik kita atau mempertahankan nama apa istilahnya itu nama seorang Arie Untung atau apa gitu. Kan dia pasti kayak anak Arie Untung ya, kan terbawa-bawa terus gitu. Mungkin di kita ngerasa ya privilege, tapi di dia kan kita nggak tahu apakah malah ternyata beban malah kayak aku pengen ngebuktiin nih kalau aku bisa tanpa sosok nama papanya atau nama pipinya gitu. Nah, makanya kita juga nggak pernah bilang kayak gitu, cuma kita bilang sama mereka kalau apapun yang terjadi ini itu udah Allah yang ngatur. Kita juga nggak pengen kan kamu terlahir dari anaknya seorang Arie Untung atau Venita atau apa. Tapi kamu jadi diri kamu sendiri dan kamu buktikan dengan kerja keras kamu gitu. Walaupun nanti misalnya adalah nanti anaknya Arie Untung gini ya. Tapi kamu bisa buktiin kamu mungkin lebih dapat privilege besar. Tapi tetap kamu buktiin bahwa kamu itu emang bisa karena kamu sendiri gitu. Jadi kita selalu bilang misalnya kayak sekarang kan si Gavin lagi suka banget bikin film. Dia minta pendanaan nih sama bapaknya gitu. Saya pilih ya udah kalau mau proposal. Gitu. Terus misalnya nih tapi aku mau casting dong gini. Kita misalnya ada teman-teman kita bisa aja sampai kita waktu pernah bro minta dong kita ada casting nggak buat anak gue ini gini. Ya udah bro ngapain sih lo casting udah langsung masuk nggak suruh casting dia kita gituin. Kalau perlu nggak dapet nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa biar dia kita gituin jadi biar walaupun kita nggak mau mentalnya dia karena ada kitanya atau apa gitu. Jadi tetap walaupun apa proses aja karena kita tahu proses itu yang membentuk seseorang kayak gitu. Kalau menurut saya juga kalau kita terlalu ngasih fasilitas, dia nggak tahu kalau dia punya tools untuk punya fasilitas itu dia sendiri punya. Nanti dia pada saat fasilitas itu udah nggak dapat dari kita, dia nggak tahu bagaimana mendapatkan membuat aktif dia punya fasilitas itu kan. Kita udah semuanya bisa disediain, padahal dia punya kemampuan itu, cuma nggak kebuka kemampuan itu gara-gara udah biasa disediain. Kayak misalnya kita keseringan pakai biar kita Waze apa tuh? Misalnya pakai Waze, kita seringan pakai Waze, nggak pakai Waze nyasar, padahal biasanya tadinya nggak pakai. Kapal tuh kita bisa jalan ya. Pakai vitamin mulu mau berangkat terus pakai vitamin mulu mau berangkat gitu kan. Biar kayak olahraga harus pakai obat power gitu. Padahal nggak ada power itu juga nggak ada masalah. Sekarang nggak pakai dia nggak bisa. Nah
dia kan butuh untuk membangun kingdomnya dia sendiri nanti. Iya. Dia akan punya Trup sendiri ya. sendiri, kerajaannya sendiri gitu kan, yang perlu dia bangun from scratch. Betul. Nah makanya ketika dia mau sesuatu gitu, saya bilang kalau kamu di luar urusan kampus, mau berkarya, mau ngapain segala macam, kasih big proposal. Anggap Pipi ini investor atau partner bisnis. Keuntungannya apa buat Pipi ngelakuin itu? Invest di kamu buat apa, dan bagaimana kamu mendeliver investment itu. Kamu akan ngeremin ini ke depannya ntar gitu kan. Atau kalau perlu kamu akhirnya dia dagang. Waktu itu kan saya kasih ini kalau kamu minta segini, ini tugas kamu, kewajibannya. Akhirnya dia malah milih nggak perlu, aku dagang aja. Waktu dia dagang itu baju yang nggak dipakai. Pas saya lihat baju yang nggak dipakai itu baju saya. Dia jual baju bapaknya. Itu baju saya dijual. Bapaknya nggak pakai baju, habis Baju saya sering dibawa ke pasar dia. Itu baju saya dikasih sedikit, udah aku jual. Ya itu bajunya kayaknya baju Pipi juga. Itu mau itu pakai modal saya juga. Memang kan saya juga ngerasakan bagaimana perasaan Alif sebagai anaknya Fatih Karim. Itu juga nggak enak. Karena di luar pasti ada bayang-bayang bapaknya. Kalau dia mau berbuat salah, dia merasa mempermalukan ayahnya. Nanti takut publik bilang bahwa kamu anak ustadz, tingkah lakumu seperti itu. Padahal mungkin alamiahnya dia manusia biasa yang tidak lepas dari noda, dosa. Iya, ada errornya Ya, juga. kan ada errornya. Tapi kalau dia mau jadi orang lain juga, dia mau jadi dirinya, mau jadi anaknya ustadz juga, dia juga jadi bingung kan? Apakah harus jadi selalu baik gitu, gitu kan? Bahkan kadang-kadang boleh nggak sih nyobain ngerokok kayak gitu kan? Boleh sih. Kenapa? Dia hidup dalam bayang-bayang bapaknya dan itu nggak mudah. Karena kan dia nggak bisa memilih siapa bapaknya. Iya, betul. Kalau dia dulu boleh milih, ya Allah, aku ingin jadi anak Arie Untung supaya followernya banyak. Kan dia bisa milih, tapi kan dia nggak bisa milih lahir dari rahim siapa, lahir dari bapak seperti apa. Nah jadi anak-anak kita ini juga memang kadang-kadang dengan bayang-bayang kita, ya kita juga nggak boleh punya ekspektasi yang wah kamu anak aku harus lebih baik dari aku. Pertanyaannya emang kita dulu gimana di masa usia dia? Betul. Itu Ya kan? Betul. Anak saya di usia segini SMA dia menang public speaking juara nasional. Saya bilang bang, abang hebat. Enggak Mungkin anak itu saya tuh anak saya public speaking. Abi di usia SMA belum ngerti kayak gitu gitu kan. Abang SMA udah jadi ketua OSIS, Abi SMA belum bisa kayak gitu. Abang hebat gitu, di fase itu dia sudah bisa, tapi tetap dia nggak nyaman. Bahkan banyak anak ustadz itu yang kemudian nggak mau berdakwah seperti ayahnya, Betul. benci profesi ustadznya. Betul. Banyak. Kenapa? Dia merasa bapak jarang pulang. Ya itu dia. Model karir dalam bentuk dai, karir dalam bentuk ustadz, mamahnya juga sibuk kajian. Nah, dengan sibuknya Pipi sama Mimi, gimana cara jaga kedekatan sama anak-anak? Karena kan, apalagi kan sekarang kan udah masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri ya. Ya kita juga ngerasain ya, sama Padat Alif banget juga tuh, bayangin. ketemu juga, walaupun serumah, paling mungkin satu hari itu 2 jam, 3 jam gitu. Karena dia juga punya kesibukan sendiri. Gimana tetap jaga koneksi sama anak-anak? Makanya kalau kami tuh lebih ke make time gitu ya. Ya. Jadi misalnya memang waktunya susah, tanggal sekian ya, yuk kita Janjian. tanggal sekian kita jalan ya, tanggal sekian jadi kita liburan ya. Jadi mereka juga nggak ngerasa cuma dikasih waktu sisa. Jadi jadinya kayak Jadi memang diagendakan. jadi bukan spare time tapi make time. Yang waktu memang disisihkan buat dia. Ibaratnya kayak emang sih di sepanjang perjalanan ada sebuah proses. Saya ngerasa kalau ternyata yang dibilang anak itu amanah benar juga ya. Soalnya sulit kan. Kalau gampang mungkin saya bukan challenge ya. Walaupun kita udah drill segitu, tiba-tiba berubah. Ada pandangan. Dulu kan nggak gini ininya kan bisa begitu. Berarti kan kita masih nggak selesai di fase ini, ternyata masih terus kan. Waktu dia kecil sama pas sudah belasan tahun, udah remaja itu beda cara ngomong. Beda fase. Sekarang udah kayak ngomong ke temen, gitu kan. Nggak bisa kita apa-apa POV kita terus ya. Misalnya pagi subuh, Atala tuh saya gotong ke masjid. Dia dalam keadaan tidur, di motor juga tidur. Bahkan di masjid pernah kita udah salam, dia masih berdiri.
Dia pernah Bapaknya banget ya. kita sampai videoin gitu kan. Orang udah salam, udah tasbih, dia masih di atas Bapaknya banget. gitu kan gitu. Itu bisa seata. Tapi kalau si Gavin nggak mungkin kita kita udah ngasih tahu, udah ngingetin gitu. Yang kemudian mesti kalau kita taruh dengan cara yang keras, dia akan ingat Islam itu Kok kerasnya gitu. nggak fleksibel, Islam itu nggak asik kan gitu seperti itu. Tapi dia harus sholat. Misalnya saya pulang dari masjid, dia belum sholat juga, saya bangunin, ganggu aja saya tiba-tiba. Sholat, gitu, sholat, ayo. Pas malaman sih malam itu. Enggak, ayo sholat nggak gitu. Tapi Udah nggak bisa kayak gitu. Udah manggilnya bro saya itu. Iya. Bro, sholat bro. Jam berapa pulangnya semalam? Jadi beda cara ngomongnya deh. Jadi saya tuh Walaupun pas masukin, ih gemes banget tuh anak nggak bangun. Iya beda ya. Sama istrinya ya. Gitu. Kita nonton gitu. Baru mikir anaknya nonton. Ketahuan berarti bapak gua. Tapi emang kita tuh kayak punya serunya memang dalam proses ini, apalagi proses anak ya. Kita jadi diskusi bareng, kemudian ambil peran. Kamu di bagian ini ya, bagian ini. Kan banyak fakta-fakta yang mengejutkan di lapangan yang di luar prediksi kita, yang kemudian kita harus masuk base camp lagi gitu. Base campnya itu di kamar kita berdua. Iya. Kamu ini ya, nanti kamu gini. Jadi kita bikin strategi gitu Selalu kita jatuhnya. nggak pernah berhenti bikin strategi gitu ya. Kamu untuk anak-anaknya bikin strategi, di kerjaan kita bikin strategi gitu ya. Kita punya, nanti kamu sampai main pedal lagi kita pakai strategi gitu kan. Tapi saya rasa mungkin Allah main begitu biar kita tetap rukun. Karena seolah-olah dulu kita tuh saling menatap, sekarang sama-sama menatap ke arah yang sama. Misalnya ada masalah, yuk kita tatap masalahnya, kita cari solusi bareng gitu. Walaupun solusinya nggak, kadang-kadang juga nggak sesempurna yang kita inginkan gitu, tapi itu terbaik mungkin kita effort. Nah di momen itu ada yang secara ego laki-laki kita mau emosi, mau secara ego bapak kita harus mau pengen marah. Depan pintunya langsung berubah. Bro, jam berapa sih sebelum pulang? Nih subuhnya, kamu mau pulangnya berapa? Tapi subuhnya harus bangun, gitu kan? Karena dilihatin sama Atta, masa Atta ke masjid kamu enggak? Gitu. Ya bibi salat, gitu kan? Tuh berapa kali dibangunin? Kok sekarang subuhnya dibangunin? Gitu. Biasanya bangun sendiri. Dulu malah kamu bangunin pipi, gitu kan? Sekarang juga sama. Bangun pipi. Sekarang bapak. Sama kita juga ini ya, tiap hari itu walaupun misalnya kita pergi seharian pergi, pokoknya kita pulang tuh harus nyamperin anak-anak ke kamar. Entah ya misalnya sebelum pergi kita nyamperin dulu atau sesudah, kan karena itu dia tadi mereka juga punya kesibukan sendiri ya. Apalagi kayak Gavin kayak dia ngurusin buat dia pergi gitu kan. Terus si Kayla ngurusin karena dia mau lulusan SMA kelas 3. Jadi udah punya kesibukan sendiri, udah kayak lebih-lebih kita yang ini dia terus kalau gitu kan. Udah datang aja ke kamarnya, tiduran di kamarnya, terus sibuk banget ya Kak gini gimana ini gitu. Harus bikin conversation gitu. Karena kalau kita nggak buat, itu akan silent aja diem. Nggak akan ini. Kalau sama Kayla memang kayak pacaran. Setiap malam sebelum tidur saya ke kamarnya gitu nanyain, kamu hari ini apa sih hal-hal yang bikin kamu happy hari ini nih? Aku tadi tahu nggak? Aku tadi gini. Oh gitu. Terus apa happynya gitu? Oh tadi aku ketemu ini tuh gini gitu. Ya kita main ini bareng sini. Kayaknya nggak seru deh bebe gitu kan gitu. Tapi aku happy, kenapa Pi? Ya gitu, benar. Aku kan happy gitu segitu. Bagi kamu segitu happy, nggak seru banget hidup kamu lah ya. Tapi seru jadi ada obrolan itu, gitu kan, yang kemudian ngajak nge-gym bareng lah segala macem gitu. Ya mungkin karena dia anak cewek kali ya, yang kemudian ya kita jadi kayak pacar dia aja gitu kan. Kuncinya itu jadiin anak sebagai bestie ya. Iya benar itu. Bestie itu teman banget, ngobrol. Ngaruh banget. Ya. Kita sampai saya pernah bilang sama dia, Mimi bakal sedih banget loh kalau ternyata Mimi tahu gimana kamu dari orang lain gitu. Nah dari situ, emang kenapa Mimi? Ya iyalah. Emang kamu nggak nganggap Mimi itu apa orang lain? Gituin. Jadi semenjak itu dia kayak apa-apa tuh kayak cerita, apa-apa tuh kayak Mimi gini. Sampai dia ngebahas tentang dia gimana sama temennya atau apa, dia cerita semua, alhamdulillah. Terus pernah pas momen apa? Tapi jadi gosipin temennya. Enggak. Terus dia kayak waktu itu nangis, terus dia kayak minta ini, terus Pipnya datang.
jangan cerita-cerita sama Pipi misalnya gitu kan. Ya udah aku tetap keep secret aja, aku tetap jaga iniannya dia gitu. Jadi kayak apa ya, ternyata ya itu dia, semua tuh kayak punya ini masing-masing, cara masing-masing sih ngadepin anak kayak Gavin seperti apa, Kayla seperti apa, Atala seperti apa. Jadi ini beda semua treatmentnya. Jadi kita nggak bisa sama ratain juga ternyata kayak gitu. Dan ini saya juga kadang kepikir ya, usia antum kan udah nggak muda lagi. Nggak, mohon maaf, tunggu. Emang Bapak seberapa umurnya? Masih lebih muda dibandingkan dia. Umur saya kan berhenti di 20. Sekarang? Mau casingnya jalan tambah tua. Casingnya udah ganti. Pernah nggak deep talk dengan anak laki-laki bahwa ya ajal nggak ada yang tahu. Suatu saat kemudian antum wafat, amanahkan beban ini, pundak ini harus kuat untuk kemudian jaga umimu, jaga Mimi, jaga adik-adik. Pernah ngobrol? Pernah itu. Pernah ke semuanya malah, satu persatu. Jadi saya pernah bilang sama beliau tuh kayak, Bin, kalau Pipi udah nggak ada atau Pipi Mimi udah nggak ada, kau bayangin rumah ini siapa yang akan ngurus? Siapa yang mau bayarin listriknya? Siapa yang mau bayarin pembantu? Siapa yang mau bayarin kuliah kamu lah? Siapa yang mau bayarin? Siapa yang mau bayarin sekolah adik-adik kamu? Apa Pipi Mimi kalau udah tiba-tiba Allah panggil, kalian langsung jadi homeless? Apa kalian mau jadi tiba-tiba nggak bisa kuliah? Kalian nggak akan tinggal di jalanan? Misalnya, ya misalnya rumah ini pun dijual, kemudian uangnya bisa kamu hidup, kamu mau tinggal di mana? Kamu nitip di rumahnya Papa Andi, Pak Ayah Homi, mau pergi di mana? Tapi boleh pergi di mana? Kamu bukan anak mereka juga. Terus gimana kamu? Kamu punya tanggung jawab sama adik-adik kamu. Keren. Jadi kamu pada saat kamu fase ini datang, kamu harus udah ready. Nah, itu. Dan ini masalahnya pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Gitu kan? Soon or later ya. Kamu udah bisa mengenerate sesuatu untuk kamu jadi sumber pegangan hidup kamu, untuk membiayai hidup kamu. 5 tahun lagi mau jadi apa? Kamu tulis ya. Saya suruh dia tulis proyeksi dia di 3 profesi berbeda. Akan jadi apa, per tahunnya stepnya apa, gitu kan. Mau jadi the best director film katanya kan, atau director iklan, tapi tahun depan stepnya jadi apa, achievement di tahun depan, checklist nanti. Nah dia bilang nggak usah pakai 5 tahun, 2 tahun aku udah jadi, bilang betul, ya ayo gitu. Tiba-tiba nih ada lagi mungkin mau jadi pengusaha macam-macam kan gitu, ya. Asalkan setiap waktunya diisi sama kamu cari referensi, pengetahuan baru, belajar AI atau apa. Dia masalahnya anti AI ini yang saya. Dia tipe yang anti AI banget gitu kan. Bapaknya AI banget, maksudnya ini kan fasilitas gitu. Kita pernah dulu di era orang nggak boleh pakai kalkulator pas ujian. Sekarang udah bawa handphone kan gitu kan. Nggak bisa, masih teknologi mah berjalan, either adapt or die. Kita nggak adaptasi, kita mati secara esensi. Nah dia oke gitu, tapi inovasinya nanti dia mau cari dari dengan angle yang berbeda. Contohnya, kalau kamu mau jadi sesuatu, orang yang punya brand, personal branding kamu sekarang udah build personal branding kamu. Ya nanti aku mau buat kok, tenang. Kamu follower kamu tuh 20.000 mas sekarang. Terus kamu diemin gitu. Kamu kayak posting sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, yang kemudian kamu bisa jadi bisa menginfluence orang. Hidup kamu akan lebih mudah ke depannya. Lihat fasilitas Pipi Mimi bang itu kan yang didapatin. Tinggal kita tulis aja mau ke arah mana, mau ke arah kebaikan, mau ke arah mana gitu. Ya pasti harus kebaikan lah gitu kan. Nah itu tergantung. Ya akan dimudahkan. Kita akan lebih punya suaranya lebih didengar, pengaruhnya lebih banyak gitu kan. Dan itu cuma sejauh antara handphone sama jempol kamu. Hidup kamu ke depan itu sejauh handphone sama jempol kamu dipakai buat apa? Bisa bijak juga ya. Iya, nggak nyangka loh. Sedalam ini loh. Iya, kenapa saya bilang handphone sama jempol? Karena dia suka main game. Jadi habis ibu kamu di sini udah habis itu, atau kamu bikin sesuatu. Padahal bikin sesuatu nggak ribet-ribet sampai ke komputer. Cukup dengan handphone sama jempol aja. Akan jadi something bigger. Tergantung si tools ini dipakai buat apa kan gitu. Ya banyak hal sih sebenarnya dia ngobrol. Kalau si Kayla kan beda lagi karena dia akan jadi seorang ibu kan gitu. Suatu saat nanti ketika kamu punya berkeluarga,
keinginan kamu untuk kejar sesuatu itu pasti akan kamu pupusin kan. Kejar dulu sekarang sampai puas. Gitu kan. Suatu saat nanti kamu punya yang lebih berharga itu anak-anak kamu. Nah sekarang kamu kerja dulu semaksimal mungkin. Jangan mikir teman-teman kamu udah punya pacar lah apa segala macam. Ya namanya suka sama orang itu kan wajar manusia kamu gitu ya. Tapi kan jangan terlena. Kamu kalau punya fokus garis finish, kamu jalan lebih ngebut. Orang kalau nyetir nggak tahu mau kemana jalannya pasti pelan. Ada belokan dikit dia belok. Kalau udah tahu finishnya di mana dia ngebut. Mau gimana kayak ada decoy, warung segala macam, tukang kacang hijau kita minggir dulu kan. Makan sebentar. Tapi kita jalan lagi ke sana kan. Dan nggak tahu kemana. Kalau bisa tahu arahnya ke sana. Sana enak. Mau mampir sebentar ke minimarket tapi jelas. Balik lagi jalan ke sana. Iya. Masalahnya apa yang menjadi life goals kamu apa? Life purpose kamu apa? Kalau life goals kamu adalah sesuatu untuk mencapai life purpose kamu. Life purpose kamu, Pipi bisa ingetin, Allah aja. Life goalsnya bisa apapun. Profesi yang kamu bisa jadiin, asal tujuannya ke life purpose ini. Mau jadi penyanyi kayak nanti kamu. Untuk tujuan itu. Ternyata nggak sukses penyanyi, jadi arsitek. Asal tujuannya itu. Life goals itu bisa berubah-ubah tergantung circle kamu. Tapi purpose-nya jangan berubah. Allahu Akbar. Tapi enggak, maksudnya itu kan belum tentu mereka paham juga. Dan itu bukan sekedar antum bicara, antum melakukan itu. Antum tahu nggak? Mimi tahu nggak? Ini kabar gembira. Mimi sama Pipi itu kan jauh terbang ke Raja Ampat bersama saya. Indonesia bisa baca Quran, masih ngeliat kelasnya. Itu purpose yang antum tinggalkan sehingga meninggalkan value. Itu beberapa orang sekarang jadi guru Quran. Masya Allah. Antum bisa kebayang pahala antum. Mungkin nggak sadar dulu kita kemana kita ke Raja Ampat yuk, ayo. Saya masih ingat tuh. Naik perahu, ngebut bisa tidur tuh gimana? Karena minum obat itu, Ustaz. Karena saya udah mabok kan. Air udah lebih tinggi daripada perahu. Belak gitu ya. Belak. Coba pakai saya inget banget. Sekarang dia udah jadi guru Quran. Masya Allah. Antum inget nggak? Kita nggak pernah bisa lupa tanah Yokohama itu saham antum besar di Jepang. Dan sekarang masjidnya udah mau selesai. Maret udah jadi azan di sana. Itu antum udah tinggalin banyak jejak. Iya, bukan hanya anak yang soleh, tapi harta yang antum wakafkan dan ada aset wakaf antum juga berdua di sana. Dan bukan hanya ini, saya tahu ada di Australia bareng juga, semua di mana-mana bareng. Jadi menurut saya nih ayah idaman. Meskipun di balik guyonnya, tapi beliau punya value. Dan ini yang beliau buktikan dan beliau tunjukkan ke anak-anaknya. Satu saat anak-anaknya akan bangga sama ayah sama pipinya. Pantesan Mimi tambah bucin sama Pipi. Wonderman banget. Masya Allah. Kamu suka komplain sama saya. Oh, kenapa? Kamu kalau bikin konten kayaknya aku jahat banget sama kamu. Kayak dizolimi. Aslinya sih beda lah. Aslinya emang beda. Cuma kalau Ton Palembangnya keluar, karena ada dulu apa yang berkata bahwa kenapa dulu laki-laki waktu masih bujangan itu suka nyanyi yang semangat riang-riang. Pas sudah nikah lagunya lagu sendu. Soalnya nada tinggi udah diambil istri. Dia diambil sama istri nanti. Jadi lagi melo sekarang. Makasih banget Ji, ini Allah. Dari mulai ada tawa, tangis bareng, jalan bareng ke semua hal. Bahkan saya pernah bilang sama beliau, cuma Ari Untung yang pernah terbang ke atas langit sampai turun ke bawah bumi di dalam lautan, kami pernah bareng. Masya Allah. Yang lain belum pernah merasakan itu bersama. Jadi banyak kenangan bersama beliau berdua. Kita doakan beliau sehat-sehat ya. Justru kita banyak belajar sama antum. Iya betul. Antum tuh di balik tubuh yang mungil. Dia mau bilang kecil kalau nggak berani. Tapi karyanya raksasa. Betul, giant banget. Gak pernah berhenti. Faidah Parot Tapan Sok. Masya Allah. Selesai. Yokohama belum kelar udah Kanada. Mau Kanada aja. Sampai kita, Ustaz tuh ya hebat banget bisa dapat aja kemana. Masya Allah. Jadi perlu kita contoh ya, dan bukan berarti tanpa masalah ya, karena saya rasa juga Ustadz yang banyak masalah juga beliau. Dari kajian perkantoran dulu, terus di stigma kan gimana gitu. Nah, ketika kita dapatnya kayak gitu, belum ada apa-apanya di Bang Antum sih. Iya benar. Jadi alhamdulillah. Ya, emang hidup ini kan masalah pasti banyak Ustaz ya. Kita pasti punya banyak kendala, tapi Allah yang punya kendali. Iya benar-benar. Dalam banget itu
quotes hari ini itu. Keren. Simpan buat coach besok. Iya, betul. Mimi, Pipi, makasih banyak. Makasih udah banyak, hadir Mama. dan cerita Weta. Insya Allah diagendakan Januari saat beliau milad ulang tahun. Insya Allah saat sujud pertama di Masjid Yokohama. Amin ya Allah. Masya Allah. Amin ya Allah. Masjidnya udah bisa dipakai sujud, kabar gembira, dan itu bersamaan dengan Isra Mi'raj. Saat perintah Allah turun dan saat Nabi harus ke langit menjemput perintah sholat. Saat itu miladnya antum, saat antum sujud di masjid pertama Yokohama. Merinding. Bismillah, Bismillah ya Masya Ji. Allah. Bismillah. Jangan lupa ajak Wisnu untuk itu karena beliau yang ajan di sana. Ya. Dan masjidnya Siapa tadi udah selesai. ajanin ininya ya Iya, beneran azan ya. lagi, di Asal dalam jangan, masjid. asal jangan ngazanin tuh Ari Untung ya. Masih ada. Kita bisa makan sushi bareng gitu di Sugiji ya. Masya Allah. Makasih ya Ji. Sama-sama Sat. Kebaikan-kebaikannya insya Allah doakan. Sekarang Masjid Islamic Center terbesar di benua Australia di Melbourne sedang dibangun, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau juga akan ke Melbourne, Australia. Dan saya juga udah ngajak beliau ini ke Kanada, cuma nyari waktu susah banget. Mudah-mudahan bisa ketemu insya Allah, Insya Allah. bulan Desember kita ke Kanada. Amin. Dan indahnya Kanada sesuai dengan doa. Saya minta, ya Allah, pingin masjid yang di atasnya ada aurora. Dan beneran, Masya ternyata itu Allah. dekat Alaska. Jadi kalau udah musim dingin, itu langitnya jadi ada auroranya. Oh, cantik banget. Cantik banget. Insya Allah kita ke sana. Doakan teman-teman semuanya. 3 benua, 3 masjid selesai sebelum kita mengembuskan nafas yang terakhir. Insya Allah. Amin. Walaupun nanti kalau 3 masjidnya udah selesai, Bapak Bismillah panjang umur. Amin. Pipi juga Betul. Mimi panjang umur. Betul. Biar bisa bikin masjid 5 benua. Betul, bukan Jangan cuma cuma 3 benua aja Iya, ya. Oh, 5 setuju, dong. benar. Waduh, kita doain Ustaz tetap sehat terus ya. Amin. Ini agak unik sama Ustaz Fatih, kalau belum meninggal jangan dikubur ya. Betul. Ya iyalah. Ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Masya Allah.